Mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Konstitusi pertama yang juga pernah menjabat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asyidiki. Prof, kita juga mendengar keterangan dari keterangan ahli gitu ya Prof ya, yang tentang etik gitu. Saya mau tanya dulu Prof, Jimli bagaimana melihat bahwa didengarkan juga pandangan tentang etik? Ya, saya kira bagus. Saya nonton apa yang disampaikan oleh Pak keterus terangan dia ya, Romo Magnis. Ya tentu begini ya, di pengadilan itu ahli itu seobjektifnya ahli di dalam persidangan itu kalau dia diajukan oleh pihak, maka pihak itu akan ngecek pendapatnya dulu, cocok nggak sama dia. Maka ahli di persidangan pengadilan itu ya tidak bisa dikatakan sepenuhnya objektif. Ya, jadi ini yang berlaku itu intersubjektivitas. Ya. Jadi pihak penuntut atau pemohon dengan yang termohon masing-masing menghadirkan ahli. Itu bisa kita lihat dari ahli hukum. Semua ahli sama, ahli etika, ahli agama pasti dicek dulu oleh pihak, cocok nggak pendapatnya untuk mendukung posisi. Maka itulah antara lain kelemahan dari status ahli di pengadilan. Jadi pengadilan itu memang memperdebatkan perspektif, memperdebatkan informasi, data, memperdebatkan kepentingan. Nah, dalam ruang sidang ini coba dipertarungkan. Ya. Akhirnya itu nanti ya terserah kepada hakim. Persis. Cuma pertanyaan kan sekali lagi soal di situ ada soal bansos juga, Prof. Dan kaitan dengan bansos itu akan dipanggil tidak saja Menteri Sosial, ada Menko Perekonomian, Menteri PMK Pak Muhadjir dan juga Ibu Sri Mulyani. Dan ini dianggap baik oleh para pemohon, dianggap sebagai sebuah terobosan baru. Kalau Prof Jimli melihat pemanggilan 4 menteri ini sebenarnya ingin mendengar apa? Ya, jadi ada saksi, ada ahli ya yang diajukan untuk kepentingan pihak, tapi ada juga keterangan ahli, kadang-kadang juga saksi yang dipanggil karena kepentingannya mahkamah. Nah, jadi itu sudah biasa. Tapi dalam hal ini kubu 03 mengajukan permohonan supaya mendengarkan keterangan menteri, oleh mahkamah diterima idenya. Ya. Namun yang nanti akan bertanya hakim, karena ini untuk kepentingan hakim. Saya kira bagus itu. Itu di mana? Menurut Prof, itu dianggap salah satu terobosan. Para pemohon tidak diizinkan untuk bertanya, hanya hakim. Dan Ketua MK juga mengatakan ini bukan karena ingin ini kepentingan majelis hakim, bukan untuk mengakomodir keinginan pemohon. Jadi bagaimana melihat bahwa ini sebuah terobosan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh majelis hakim, ya, memanggil 4 menteri. Sebagian mengakomodir juga usulan dari pemohon kan, pihak 03, tapi sebagian mereka ngerti kalau ini dibiarkan menjadi pihak yang diajukan oleh pihak, itu akan ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan maksudnya? Antara lain ini posisi menteri ini bagaimana, ya kan? Dia akan menerangkan apa, ya kan? Kok sepertinya berpihak kepada salah satu kelompok, padahal dia harusnya netral sebagai pejabat negara. Maka sikap MK itu menurut saya lebih tepat. Nah, jalan tengah yang terbaik ya Prof. Ya, memanggil para menteri yang dianggap terkait. Ya. Sebenarnya itu juga permintaan dari pemohon, tetapi supaya ini juga bisa diterima dengan adil, maka pihak pemohon tidak diizinkan untuk bertanya, hanya majelis hakim sendiri. Itu untuk mengamankan supaya posisi narasumber itu tidak dianggap ini nanti berpihak kepada
ya kan, para pihak ini. Jadi dia murni memberi keterangan apa adanya, baik menyangkut policy mengenai implementasi dari kebijakan. Dan baiknya juga begini ya Prof ya, karena yang meminta adalah majelis hakim bukan pemohon, maka izin itu keluar dari presiden, atau menteri juga memiliki kewajiban untuk datang. Karena kalau misalnya diajukan oleh pemohon, menteri bisa nolak. Bisa nolak dan bisa tidak diizinkan. Misal Kapolda mau dikirim jadi saksi, diajukan, itu kan akan ada benturan kepentingan. Jadi kalau misalnya Kapolda dipanggil, bisa macam-macam itu. Berarti Kapolda ikut campur urusan politik praktis, bisa dituduh begitu. Nah maka jalan yang lebih baik, misal itu diajukan, Mahkamah menilai, oh penting juga ini Kapolda dipanggil, bukan karena diajukan oleh pemohon, karena kepentingan majelis hakim untuk mendengar. Nah gitu. Termasuk ada ide untuk mengajukan juga Kapolri, Kabin, gitu kan. Bisa aja kalau memang Mahkamah menilai memang ada kebutuhan. Berarti wajar. Dulu kan salah satu kuasa hukum paslon 03 itu mengatakan akan menghadirkan Kapolda sebagai saksi. Kita tidak melihat itu hadir karena itu juga pasti berbahaya, Prof. Iya, macam-macam itu perspektifnya, itu cara melihatnya. Waduh, ini dia main politik ini. Waduh, berarti gitu. Karena pihak yang berperkara itu kan diberi hak untuk mengajukan saksi yang memperkuat dirinya, ahli yang memperkuat dirinya. Berarti seorang pejabat kalau dia bersedia menjadi Kapolda saksi, ini misalnya, iya kan, jadi ahli di pihak, itu berarti dia berpihak. Nah itu kan jadi buah si malakama, pasti dia nggak mau. Atau kalau dia mau, bisa dipecat dia oleh Kapolri. Ah gitu loh. Terlepas apa yang dia katakan ada mengungkapkan kebenaran. Apa yang dia ungkapkan, nggak boleh sebagai Kapolda nggak boleh ikut berpolitik, berpihak ke ini. Prof, kalau kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan oleh para menteri itu semuanya sudah terpublikasi. Menko Perekonomian mengumumkan soal bansos, begitu juga dengan Pak Muhadjir, Ibu Sri Mulyani juga, Bu Risma juga, bahkan sudah ada dalam rapat dengar di DPR. Jadi apa yang bisa membedakan keterangan para menteri ini di sidang MK? Di mana bobot tambahan yang membedakan dengan apa yang sudah dikatakan secara luas di media massa? Ya kan belum semua orang pasti mengikuti informasi-informasi yang beredar ya di publik. Jadi ruang sidang MK itu bisa dipakai pertama untuk mengungkapkan ragam pendapat yang berbeda, yang kedua untuk klarifikasi secara resmi. Nah gitu loh. Kan bisa kita bilang bahwa menteri sudah menjelaskan begini-gini, kok masih juga. Iya itu konteksnya beda. Nah sekarang atas permintaan dan kebutuhan bersama, mari kita dengar. Yang kita maksud dengan bansos ini apa? Yang 400 triliun itu apaan? Ya kan? Diterangkan dulu. Nah, jadi kalau misalnya sudah diterangkan, ternyata angka itu termasuk subsidi BBM, subsidi listrik. Jadi bukan seperti dibayangkan bansos bagi-bagi sembako untuk, kan persepsi publik kan kayak begitu, untuk memenangkan paslon tertentu bagi sembako, bagi apa. Nah, lalu dikaitkan dengan 400 triliun sehingga berkecamuk itu kesimpulan benar-benar curang ini, gawat ya gitu. Maka forum MK itu bisa dijadikan ruang untuk public education gitu kan, untuk memberi keterangan yang sebenarnya, untuk klarifikasi sekaligus juga mengkonfirmasi perbedaan persepsi, perbedaan pendapat. Kan ada 3 sebab orang berbeda pendapat. 1, perbedaan data. Ini kan berseliweran, hoax, banyak sekali. Makanya dibilang oleh para ahli, zaman sekarang zaman post-truth. Nah data ini kalau dicocokkan, ketemu kita melalui proses musyawarah, perdebatan resmi di ruang sidang. Yang kedua, perbedaan sudut pandang. Beda, kubu 1, kubu 2, kubu 3 itu pasti beda. Kubu pemerintah pasti beda. Nah maka ada ruang sidang untuk memperdebatkannya. Maka perbedaan itu bisa diatasi. Yang ketiga karena kepentingannya beda.
Nah, kepentingan itu di ruang sidang, semua orang diajak berpikir kepentingan yang lebih besar untuk bangsa. Kan sebenarnya jadi mekanisme di MK ini menurut saya penting untuk penyelesaian jangka panjang. Bukan sekedar menang kalah ya. Betul. Jadi ini bukan tentang sekedar menang kalah. Itu. Tetapi sebuah pembelajaran bahwa memang aturannya ada seperti itu, dan kemudian bagaimana aturan itu jangan kemudian disalahgunakan. Misal soal kecurangan, kita kan bisa mengatakan itu kan cuma dikecilkan, tapi bisa ada yang punya data ternyata banyak gitu loh. Nah, ini harus jadi pembelajaran, terlepas dari soal siapa yang menang sampai yang kalah di putusan nanti. Ke depan nggak boleh dibiarkan lagi yang kayak gini misalnya gitu kan. Nah, jadi biar aja ini terbuka, kita buka aja semua. Ada sangat beda sekali antara sengketa pemilu dalam hal ini Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Kita masuk di 2014 saja dulu dengan 2014 dan 2024. 2014 ketika tuduhan soal pemilu atau pilpres yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, itu tidak pemerintah dalam hal ini Pak SBY itu tidak menjadi bahan yang dituding. Karena memang waktu itu tidak. Saya mau mengatakan pada waktu 2014 Pilpres itu yang ada juga tudingan soal pemilu atau Pilpres yang TSM. Tetapi itu tidak ada Pak pemerintah sebagai, karena dia tidak cawe-cawe. 2024 ada nama Pak Jokowi yang dituding sebagai ikut bermain dalam 2019 juga. Karena dia incumbent. Dia presiden. Nah, pertanyaan saya, bagaimana para menteri yang notabene kabinet pembantu presiden bisa berbeda dengan apa yang sudah dikatakan oleh presiden? Saya memandangnya apa punya keberanian para menteri itu, misalnya di luar yang partai politik. Saya rasa yang diperlukan dari menteri itu keterangan apa adanya aja. Programnya bagaimana, kebijakannya bagaimana, implementasinya bagaimana. Nah, itu aja yang akan disampaikan oleh menteri. Tidak mungkin dia nggak mungkin kan, ya saya memang diinstruksi oleh presiden untuk mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu. Tidak mungkin akan ada perintah seperti itu juga. Memang tidak mungkin ada, karena yang bansos itu ragam programnya banyak sekali, dan itu dinikmati hampir semua partai. Semua caleg juga di tahun pemilu itu ada. Saya kan anggota DPD, itu ada juga namanya itu kunjungan kerja, namanya itu misalnya penyerapan aspirasi. Itu kan dari APBN semua itu. Nah, jadi maksudnya apa adanya aja dikemukakan. Mungkin tidak ada kaitan dengan soal penetapan hasil pilpres, tapi diungkapkannya keburukan praktek ini itu cukup menjadi bahan bagi kita untuk perbaikan ke depan, karena kualitas demokrasi kita ini indeksnya kan baru 54. Jadi saya menangkap pesannya Prof. Jimli. Koreksi saya kalau salah. Jadi harapannya ini bukan soal dikabulkan permohonan 0103 untuk diskualifikasi, tetapi paling tidak memberikan catatan supaya Pilpres 2024 yang seperti ini tidak terulang lagi. Yes. Kami kembali sesaat lagi. Itu penting sekali.